jari, karena tantangannya semakin besar. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, intinya kita sudah masuk di bulan Dzulqa'dah ini, bulan-bulan ibadah. Setelah itu kita masuk Dzulhijjah, setelah itu kita masuk Muharram, di mana keutamaan ibadah di bulan ini tidak boleh kita lalaikan. Jangan pernah bedakan semangat kita dalam beribadah antara di bulan Dzulqa'dah dengan bulan Ramadan. Jangan pernah bedakan kesempatan untuk amal ibadah di bulan Dzulhijjah dengan di bulan Ramadan. Jangan pernah bedakan kesempatan yang Allah berikan di bulan Muharram dengan kesempatan yang Allah berikan di bulan Ramadan. Maka banyak di antara kita yang lalai. Kita sudah masuk di bulan-bulan ibadah. Ya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, bulan-bulan ibadah. Setiap kebaikan kita akan dilipat gandakan. Sebagaimana setiap keburukan kita, ingat keburukan kita akan dicatat dengan keburukan yang lebih besar daripada keburukan yang kita lakukan di bulan-bulan tersebut. Inilah bedanya antara Ramadan dengan bulan-bulan ibadah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di bulan Ramadan, setiap dari kita menyambut datangnya Ramadan. Masjid-masjid dikasih hiasan, dikasih umbul-umbul. Tapi kalau masuk Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram tidak ada penyambutan. Maka dari itu suasananya berbeda. Maka dari itu juga semangat kita juga mungkin berbeda. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai nasihat untuk diri saya dan pada para jamaah sekalian, selagi kita masih diberikan kesempatan oleh Allah SWT untuk beramal saleh, pergunakan kesempatan itu dengan sebaik mungkin. Karena belum tentu kita akan masih diberikan usia yang panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bertemu dengan musim-musim kebaikan dan musim ibadah sebagaimana musim-musim sekarang. Bulan Dzulqa'dah adalah bulan yang mulia. Kenapa sebabnya? Karena yang pertama, Allah muliakan bulan ini. Sekaligus di bulan ini termasuk bagian dari bulan-bulan haji. Allah Azza wa Jalla menyebutkan di dalam Al-Quran, Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat, bahwa haji itu dilaksanakan pada bulan-bulan yang telah ditentukan, bulan-bulan yang telah dipahami bersama, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Artinya bahwa tidak sah orang yang mau berhaji dan dia ihram selain di bulan-bulan yang tiga tersebut, di bulan Dzulhijjah atau di bulan Dzulqa'dah. Maka Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ingin bicara masalah kesempatan Allah berikan kepada kita. Kita juga akan bicara tentang bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah zat yang maha penyayang. Begitu besar rasa kasih sayang Allah Azza wa Jalla kepada kita. Setiap hari kita bermaksiat, setiap hari amal ibadah kita ada bolongnya, ada kurangnya. Rasulullah SAW pernah bersabda, Inna rajula la yansarifu, bahwa seseorang itu selesai dari sholatnya dan tidaklah dia mendapatkan pahala sholat kecuali illa tusu'uha, illa thumunuha, illa subu'uha, illa sudusuha, illa khumusuha, illa rubu'uha, illa thuluthuha, illa nusufuha. Banyak di antara kita yang sholat, tetapi saat kita mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, kita hanya di antara kita hanya ada yang dapat 1/9-nya. Di antara kita hanya ada yang dapat 1/8-nya. Di antara kita hanya ada yang dapat 1/7-nya, 1/6-nya, 1/5-nya, 1/4-nya, 1/3-nya, atau 1/2-nya. Yuk saya uji matematika Bapak Ibu sekalian.
1/2 sama 1/9 banyak mana kira-kira? Kan angkanya gede 9. Oh, dibagi ini oke, Bu. Iya, betul. Banyak 1/2-nya. Maka dari itu, bayangkan sampai Rasul mengatakan hal tersebut. Tidaklah kita sholat kecuali ada di antara kita cuma dapat 1/9. Ada yang dapat 1/8. Ada yang cuma dapat 1/2. Karena begitu sulit untuk bisa menghadirkan ibadah yang sempurna. Maka dari itu ibadah kita nggak pernah sempurna, Bapak Ibu. Sama juga dosa kita senantiasa bertambah. Maka ketika kita ketemu dengan musim-musim kebaikan seperti ini, yang pertama maksimalkan. Yang kedua, musim kebaikan ini menunjukkan atas kemahabaikannya Allah. Allah itu maha sayang sama kita. Allah ingin agar kita itu melengkapi ibadah-ibadah kita. Ibadah kita yang masih kurang, masih banyak kurangnya. Maka kalau kita bicara kesempatan, Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kesempatan kepada kita. Hanya kitalah yang senantiasa melalaikan kesempatan itu. Allah berikan kepada kita kesempatan untuk bertobat. Kapan itu? Sepanjang hari, sepanjang waktu, sepanjang bulan, sepanjang tahun. Kesempatan taubat Allah berikan kepada kita 24 jam sehari, 60 menit dalam 1 jam, 30 hari dalam 1 bulan, 365 hari dalam setahun. Itu kesempatan bertobat. Tapi sedikit di antara kita yang bisa memanfaatkan kesempatan taubat itu. Sama juga, kita juga dikasih kesempatan untuk beribadah. Apalagi kalau rumah kita dekat masjid, itu kesempatan yang Allah berikan untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau kita punya rumah dekat masjid, itu luar biasa, nikmat yang cukup besar. Lebih gede daripada kita punya rumah dekat bandara, dekat stasiun, dekat pasar, dekat mall. Biasanya kalau pengembang properti itu kalau jualan rumah, iklannya gimana? Dekat bandara, 5 menit dari bandara. Nggih mboten? Nggih, buat rebutan. Tanah di daerah Temon itu buat rebutan, harganya sudah di luar nalar. Buat bandara. Atau dekat stasiun. Apalagi nanti ada jalan tol itu di Jogja, pasti dekat exit tol, dekat rumah sakit, dekat pasar. Pertanyaannya, kalau dekat bandara, apa kita mau mabur tiap hari, Bu? Boten. Kalau dekat stasiun, apa kita mau nyepur tiap hari, Bu? Boten. Kalau dekat exit tol, apa kita mau ngetol tiap hari, Bu? Boten. Dekat apa lagi kira-kira? Dekat rumah sakit, apa Ibu mau periksa tiap hari? Boten juga. Tapi yang kita butuhkan adalah dekat masjid. Maka dari itu kalau mau cari rumah, kalau mau bikin rumah, kalau ada peluang bikin rumah dekat masjid, maka ambillah tanah tersebut. Kenapa? Ini nikmat, ini peluang, ini kesempatan. Maka sungguh terlalu kalau kita rumahnya dekat masjid tapi kita nggak pernah ke masjid. Kalau kita itu malas ke masjid, kalau kita itu wegah ke masjid, sudah dikasih kesempatan, ibaratnya tinggal gablik saja, tinggal geser dikit saja, kita masih enggan untuk pergi ke masjid. Maka Allah Azza wa Jalla gak pernah berhenti ngasih peluang kepada kita, peluang beramal soleh, peluang untuk melakukan berbagai ibadah, peluang untuk bertobat, banyak sekali peluang. Tapi kita ini yang gak pernah memanfaatkan peluang itu. Termasuk kemarin kita dikasih peluang Ramadan, mungkin banyak di antara kita yang gak memaksimalkan peluang itu. Ada di antara kita yang tarawihnya bolong, padahal dekat ke masjid. Ada di antara kita yang puasanya bolong. Ada, Bu? Kalau ibu-ibu pasti ada. Kalau bapak-bapak,
Kalau ibu-ibu kan ada M ya Bu ya. Nah, kalau bapak-bapak juga ada M biasanya, males atau dan sebagainya. Nah, itu peluang yang banyak diantara kita itu melalaikannya, tidak memaksimalkannya. Maka kalau kita bicara bulan-bulan ini, kita bicara peluang, kita bicara masalah kasih sayang Allah Azza wa Jalla yang begitu besar. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, saat Bapak Ibu termasuk orang yang sudah dimudahkan untuk pergi ke masjid, untuk duduk di majelis ilmu, untuk duduk di pengajian, mendengarkan ceramah-ceramah dan mau'idatul hasanah, maka manfaatkan peluang itu dan beristiqomahlah di atas jalan itu. Karena kalau kita bicara istiqomah, kita bukan bicara siapa yang lebih dulu sampai, siapa yang lebih dulu sampai di masjid, siapa yang lebih dulu kemudian pertama datang di masjid, tapi siapa yang akan bertahan hingga akhir. Tidak mudah untuk beristiqomah, memang tidak mudah. Kalau mudah namanya bukan istiqomah, namanya istirahat. Istirahat pasti senantiasa mudah. Maka dari itu Imam Ahmad bin Hanbal suatu hari pernah ditanya oleh muridnya, "Wahai Imam, sampai kapan engkau akan bersusah payah dengan ilmu? Kapan engkau akan istirahat?" Maka Imam Ahmad mengatakan, "Sampai aku meletakkan satu kakiku di surga. Ya, sampai aku meninggal dunia, baru setelah itu aku bisa istirahat." Kemudian dibacakanlah, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin." Sembahlah Allah sampai datang al-yakin, sampai datang maut menjemput diri kita. Maka kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sebuah keistiqomahan. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sebuah kemudahan dalam beramal saleh, kemudahan dalam menjalankan keimanan, kemudahan dalam mempertahankan ketakwaan. Karena sungguh yang namanya hidayah begitu mahal Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita hari ini sudah dimudahkan untuk berangkat ke masjid, untuk sholat, bersyukurlah, pertahankan hidayah itu. Kalau hari ini ibu-ibu termasuk orang yang sudah dimudahkan oleh Allah SWT untuk memakai jilbab dengan sempurna, menutup auratnya, pertahankan hidayah itu. Karena hidayah itu mahal. Sampai seorang nabi pun tidak bisa membeli hidayah kepada orang yang beliau cintai. Ya, ketika Nabi kita Muhammad SAW mendapatkan paman beliau Abu Talib dalam keadaan sakaratul maut, maka Rasulullah SAW mengatakan, "Ya ammi, wahai pamanku, kul la ilaha illallah, kalimatan uhajju bihi indallah." Sebuah kalimat yang dengan itu aku akan sahabatnya mengatakan, "Atarghabu an millati Abdul Muttalib?" Wahai Abu Talib, apakah engkau akan meninggalkan agama nenek moyang kita? Dan akhirnya kemudian paman beliau meninggal di atas agama nenek moyangnya. Kemudian setelah itu, Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah SWT, Rasulullah SAW meminta diringankan azabnya. Maka pada saat itu Allah SWT menunjukkan, "Innaka la tahdi man ahbabta." Sungguh engkau tidak akan bisa memberikan hidayah walaupun kepada orang yang paling engkau cintai. Walakinnallaha yahdi may yasha, tetapi Allah memberikan hidayah kepada orang yang dikehendakinya. Ya, hidayah itu nggak bisa dibeli. Hidayah itu mahal harganya. Maka jangan sampai kita jual agama kita, jual keimanan kita, jual ketakwaan kita hanya untuk mendapatkan harta, hanya untuk mendapatkan tahta, hanya untuk mendapatkan dunia. Jangan sekali-kali Bapak Ibu. Sampai seorang nabi pun tidak bisa kasih hidayah itu kepada putri beliau. Rasulullah memanggil putri yang paling beliau cintai, itu Fatimah Zahra.
Rasulullah mengatakan, ya Fatimah binta Muhammad, wahai Fatimah anaknya Muhammad, salini min mali ma syi'ti, mintalah dariku hartaku apa yang kamu mau, ma ughni an syai'a, sungguh aku tidak akan bisa mendatangkan kebaikan sedikit pun bagi dirimu. Ya, artinya jikalau di dalam riwayat yang lain, jikalau ini bicara hidayah. Hidayah itu enggak pandang bulu. Allah berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Hidayah untuk beriman, hidayah untuk bertakwa. Allah berikan kepada orang yang Allah kehendaki. Termasuk juga hidayah untuk mengamalkan satu ibadah tertentu. Itu adalah diberikan oleh Allah SWT kepada orang yang Allah kehendaki. Maka kalau hari ini, subuh ini, kita subuh di masjid, itu hidayah namanya. Pertahankan istiqomah di atas jalan itu. Karena kalau kita bicara ibadah, kita bicara hidayah. Kalau kita bicara hidayah, itu murni pemberian dari Allah SWT, gak bisa dibeli. Maka termasuk diantaranya pelajaran yang bisa kita ambil adalah di musim haji ini. Jamaah haji kita tahun ini lagi senang-senangnya. Kenapa? 2 tahun kemarin tertahan, gak bisa berangkat. Nggih mboten? Nggih. Begitu dibuka musim haji, ternyata kuotanya dibatasin. Tahun ini hanya 1 juta jamaah saja dari seluruh dunia. Ini yang pertama. Yang kedua, usia dibatasi 65 tahun. Semalam saya lihat YouTube, ada jamaah yang dia usianya 1 tahun lebih 1 hari. Bisa berangkat? Enggak. Kenapa sebabnya? Ini bicara hidayah, kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan 1 tahun lebih 1 hari, 65 tahun lebih 1 hari. Gimana perasaan dia kira-kira? Mbok yo dulu si mbokku itu yang lahirin aku mundur sehari. Mikir kayak gitu gak kira-kira? Mikir kayak gitu. Belum tentu tahun depan bisa berangkat lagi. Kalau tahun depan ada pembatasan lagi, ya sudah makin berat. Ada juga jamaah kita juga tahun 2019 kemarin sudah waktunya berangkat. 2019 waktunya berangkat, tapi dia ngebotke untuk bisa berangkat bareng anaknya. Yaudah ibu itu minta mundur, akhirnya mundur. Begitu sudah pintu haji dibuka, apa yang terjadi? Ternyata dia terkena batas usia. Akhirnya yang berangkat siapa? Anaknya aja, ibunya nggak bisa berangkat. Subhanallah. Coba kalau kita orang berpikir, coba kalau berangkat kemarin, pasti dia bisa berangkat haji. Tapi itulah hidayah, rahasia hidayah yang Allah turunkan kepada kita. Maka kembali kepada pembahasan kita Bapak Ibu sekalian, kita bicara hari ini tentang musim-musim kebaikan. Kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk masuk di bulan-bulan penuh dengan kebaikan ini, bulan-bulan ibadah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan nanti Muharram. Maka manfaatkan kesempatan itu dengan sebaik mungkin. Manfaatkan dengan sebaik mungkin. Perbanyak puasa, perbanyak baca Quran, perbanyak amal soleh, perbanyak sedekah, perbanyak kebaikan-kebaikan yang lainnya. Kita punya rencana buruk, punya keburukan yang biasa kita lakukan, kita tahan, kita rem. Maka Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita bicara peluang, kalau kita bicara kesempatan, maka di dalam agama kita, setiap kita punya kesempatan, kita jangan pernah melalaikannya. Rasulullah pernah mengatakan, ya'ti zamanun ala ummati, akan datang suatu zaman atas umatku, al-qabidu ala dinihi, orang yang berpegang pada agamanya, kal-qabidi ala jamrati minan nar,
sebagaimana orang berpegang dengan bara api, sulit. Maka dalam riwayat yang lain juga disebutkan, badiru bil a'mal, percepatlah kalian dalam beramal saleh. Fatanan kaqad'il lailil mudlim, kalau sudah datang musibah sebagaimana malam yang gelap gulita, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradi minad dunya. Artinya kalau kita punya peluang, manfaatkan. Termasuk kalau kita punya peluang dapat logistik. Ini kalau sudah datang logistik sudah ambiar semuanya. Baik, kalau gitu kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan dalam terus beramal saleh dan memberikan kepada kita keistiqomahan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum jami'an.